Hi everyone, my name is Jeremy Karsten, but you just have to call me J. Simple. Alright, kali ini gue akan bahas soal 7 tips dari J dan menurut J dan based on my experience dari J ya. Jadi cowok yang lebih keren atau yang lebih menarik. Welcome to Jeremy's YouTube channel. Nah, yes, gimana caranya untuk menjadi cowok yang lebih menarik? Ya, ini balik lagi, ini preferensi dan ini adalah based on my idea dari ide-ide gue aja, kayak tips-tips dari Jelen aja. Sok monggo didengarkan, semoga bisa ada hal-hal yang bisa diambil ya dari 7 tips ini ya. Ini tips yang menurut gue sendiri kayak, oh cowok yang lebih menarik itu adalah hal-hal yang punya 7 hal ini gitu ya. Yang pertama, berbadan tegap. Yes, kan pernah tuh gue bikin konten kan gimana cara bentuk postur tubuh yang baik dan benar ya kan, jangan bongkok dan juga jangan tegap banget, kelihatan juga overconfidence. Jadi badannya tegap, straight seperti ini ya. Terus apa namanya, jadi jangan begini banget gitu, kelihatannya kayak minder. Nah kan kalau mau jadi cowok yang menarik ya harus percaya diri dong. Nah postur tubuh itu akan membuat kita terlihat apakah kita percaya diri atau enggak. Yang pertama ya, berbadan yang tegap. Dan yang kedua, lanjut. Jangan ada kan orang yang akhirnya suka begini mulu ya kan, ada yang agak maju, ada yang suka nunduk ke bawah, kalau jalan suka lihat ke bawah, kalau lagi ngobrol sama orang suka ngeliatnya ke bawah, terus kalau lagi tempat keramaian suka main handphone terus, nunduk terus gitu. Jangan, tidak menarik kan, kalian harus menjadi cowok yang menarik kan, jadi harus tegap, percaya diri. Oke? Itu tips yang kedua, jadi jangan kebanyakan nunduk ke bawah. Kalau ketemu orang, kepalanya tegak gitu. Kalau main handphone seperti ini dong. Oh, matanya aja yang ke bawah, jangan nunduk gitu. Kurang oke. Menurut gue ya. Dan yang ketiga adalah eye contact. Of course, kalau kalian berbicara sama orang, ngobrol-ngobrol sama orang, lihat mata. Itu membuat orang juga kayak, oh ini percaya diri ya. Dan itu akhirnya menjadi lebih menarik gitu. Daripada kalau kita ngobrol terus kayak matanya ke kemana-mana, kayak gue sekarang nih misalnya kayak ngomongin tapi niatnya ke kamera kan nggak enak gitu kan. Nah, jadi benar-benar harus fokus lihat ke orangnya. Itu dia tips yang 1, 2, dan 3. Dan tips yang keempat adalah rambut yang rapi. Jadi rambut harus rapi, jangan berantakan, pakai wax lah, pakai gel lah, pakai pomade lah, apapun itu yang cocok-cocokan. Kalau emang kalian lagi nggak pakai apa-apa, lagi mengistirahatkan rambut, tapi rambutnya kayak mengembang, terus kayak acak-acakan, mending pakai topi. Jadi jauh lebih rapi, jauh lebih keren juga gitu. Jadi yang keempat adalah mungkin lebih tepatnya anti bad hair day ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai minyak rambut, pakai topi aja. Itu solusinya. Mantap. Dan yang kelima adalah pakai parfum. Ketemu orang, kalau kita wangi, ketemu orang tuh orang juga lebih enak gitu ngobrol sama kita. Pernah kan kalian ngobrol sama orang tapi kayak pengen cepet-cepet kelar gitu loh, karena ada bau-bau yang tidak sedap ya kan, nggak tahu dari keringetnya, nggak tahu dari keteknya ya kan, atau dari mulutnya juga bisa gitu. Jadi kita harus wangi, itu penting banget ya. Apalagi buat kalian-kalian yang suka meeting-meeting, ketemu klien, itu penting sekali. Apalagi kalau mau cari gebetan, deketin cewek. Ya wajib lah, ya kudu lah. Cewek mana mau kalau punya pacar atau cowok yang bau. Apalagi nanti punya suami yang bau 24 jam per 7 bareng-bareng sama dia, bangun tidur sampai sebelum tidur. Baunya enak kan, jadi kebersihan kita wajib diperhatikan ya kan, dan juga kewangian. Ya, kewangian itu penting banget. Jadi deodoran, nggak cuma parfum aja sih, deodoran juga penting ya. Next, lanjut. Yang keenam adalah jangan saltum alias salah kostum. Nah, kalau kalian pergi-pergi ke acara ya kan, jangan sampai salah dress code, karena suka ada dress code. Nah, nanti jadi aneh sendiri kelihatannya. Gitu. Jangan juga acara. Kalau misalnya kalian mau dating ya kan, misalnya saat ini ya, mungkin saat ini gue lagi buat video PSBB sih. Tapi ke mall masih bisa kok asal ngadain ya. Tapi intinya adalah kalau kalian pergi kemana-mana, ya kalau kalian mau PDKT, pilih kostum yang tepat ya. Misalnya, jangan kalian ke mall
mau take away doang pakai jas. Ribet ya kan, nggak juga. Tapi kalau misalnya tempat-tempat yang semi formal ya kan, makan-makan di tempat yang misalnya nanti kalau PSBB udah kelar ya, kalau kalian mau makan-makan tempat yang agak-agak fancy, agak-agak mewah gitu, kalian pakai baju-baju yang semi formal lah gitu, jangan casual amat ya, jangan pakai sendal jepit gitu ya, jangan pakai sendal, pakai sepatu lebih oke gitu. Ya, kalau misalnya kalau kalian ke mall juga lihat mallnya, kalau mall-mallnya agak-agak menengah ke atas ya silahkan pakai sepatu lah. Tapi kalau mall biasa yang kalau menurut kalian ya ini deket-deket rumah doang kayak santai-santai aja, ya pakai sendal apa-apa. Tapi yang penting mix and match OTD-nya tuh yang kece kayak gitu, jangan warna tabrak. Pokoknya berpenampilan menarik, jangan salah kostum ya. Itu nomor 6. Lanjut yang ke nomor 7, yang terakhir adalah keep it simple. Dalam hal apa? Dalam hal semuanya ya. Jadi misalnya berpakaian, keep it simple. Kalau gue sih suka anaknya simplicity banget ya gitu, jadi nggak suka yang ribet-ribet. Jadi keep it simple. Kalau pakai aksesoris, keep it simple ya kan. Terus kalau kalian misalnya berkomunikasi, ngobrol-ngobrol sama orang, keep it simple, nggak usah kebanyakan bacot. Orang juga kesel kalau dengerin orang banyak bacot ya kan. Ngomong seperlunya, ngomong sepantasnya, dan gak usah nyerocos mulu, ganti-gantian. Itu kan bagian dari keep it simple juga ya kan. Ya pokoknya kayak gitulah ya, keep it simple dalam berpenampilan, dalam berperilaku, dan dalam segala-galanya. Gak usah ribet-ribet, hidup udah ribet, ngapain dibuat ribet lagi ya guys. Itu dia 7 tips dari gua. Mungkin bisa tambahkan kalian kalau ada ide-ide lagi buat gimana cara jadi cowok yang berpenampilan lebih menarik. Ada tips-tips kah? Boleh, monggo sok di bawah ditulis ini. Oh, mungkin gue bisa tambahin ke 8. Build your muscle. Hey, kalau buat cowok-cowok punya badan yang ideal itu kayak jauh lebih menarik. Tapi nggak juga. Tapi ada juga ya sebagian kecil orang-orang yang suka cowok-cowok yang berbadan besar atau gemuk atau yang kurus, nggak suka yang berotot-otot banget, ada juga. Tapi mayoritas pasti cowok-cowok sukanya badan-badan yang ideal kayak gitu ya. Ya itu tambahan dari gua aja. Mungkin ada tambah-tambah lagi silahkan tulis di komen bawah ini ya guys. So thank you so much buat sudah nonton, dan juga jangan lupa di subscribe. Jangan cuma ditonton aja ya, di like juga, di komen. Terima kasih buat udah setia nonton gue dari awal banget sampai saat ini. Terima kasih. Kalau ada ide konten yang menarik juga boleh tulis di bawah-bawah ini ya. So itu dia video kali ini, sangat simple sekali. Tips dari gue yang sangat simple juga, tapi mungkin banyak orang yang perlu belajar dari hal-hal yang simple ini. Karena gue dulu berangkat dari orang yang super introvert, pemalu, minderan, gengsian, dan gue belajar hal-hal yang ini nih, semuanya ini, 7-7-nya ini. Dan sekarang ya here I am, jadi orang yang lebih better lah daripada yang dulu banget kayak gitu. Terutama dulu tuh gue minder kalau ketemu sama orang. Jadi gue pertama tinggi dulu waktu SD, gue sempet kalau ketemu orang bongkok karena minder tinggi ya kan. Terus habis itu gue pernah juga ya karena gue nggak pede ketemu orang, gue nunduk terus kayak gitu, nggak mau melihat mata orang, kayak ya bener kayak minder banget. Tapi ya itulah masa lalu, sekarang udah jadi lebih baik. Itu hal-hal yang bisa dipelajari juga buat yang nonton yang saat ini masih suka malu-malu ya. Kok gue jadi cerita banyak lebar? Udah, itu aja. Always be grateful, cause your best. I'll see you next video. Thank you so much guys. God bless you. Bye.